Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun pada pertemuan kali ini, kita akan bahas materi tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Widyati Pancarani. Yang kedua, Alfiatun Hasanah. Dan yang ketiga, Isnaini. Mari kita masuk pada materi pada pertemuan kali ini. Pengertian aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam kamus Mujib dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabar, yang berarti Allah Maha memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyadarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain, adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Yang kedua, aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi atau istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Lanjut. Sejarah perkembangan Jabariyah. Pola pikir Al-Jabariyah kelihatannya sudah dikenal bangsa Arab sebelum Islam. Keadaan mereka yang bersahaja dengan lingkungan alam yang gersang dan tandus. Mereka tidak dapat melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kemauan mereka. Akibatnya, mereka lebih tergantung pada kehendak alam. Keadaan ini membawa mereka pada sikap pasrah dan fatalistik. Pada masa Nabi, benih-benih paham Al-Jabariyah itu sudah ada. Perdebatan di antara para sahabat di seputar masalah qadar Tuhan merupakan salah satu indikatornya. Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam beriman kepada takdir, tetapi beliau melarang mereka membicarakannya secara mendalam. Pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin, kelihatannya sudah ada orang yang berpikir Al-Jabariyah. Diceritakan bahwa Umar bin Al-Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Pada masa Bani Umayyah, pandangan tentang Jabar semakin mencuat ke permukaan. Abdullah bin Abbas dengan suratnya memberi reaksi keras kepada penduduk Syria yang diduga paham Al-Jabariyah. Hal yang sama dilakukan pula oleh Hasan Al-Basri kepada penduduk Basrah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada waktu itu sudah mulai banyak orang yang berpaham Jabariyah. Dari bukti-bukti di atas, dapat dikatakan bahwa cikal bakal paham Al-Jabariyah sudah muncul sejak awal periode Islam. Namun, Al-Jabariyah sebagai suatu pola pikir yang dianut, dipelajari, dan dikembangkan terjadi pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Paham ini ditimbulkan untuk pertama kalinya oleh Ja'ad bin Dirham. Akan tetapi yang menyebarkan adalah Jaham bin Sofwan. Ja'ad sendiri menerimanya. Lanjut. Yang kedua, sejarah perkembangan Qadariyah. Sebagai tidak jelasnya kapan paham Al-Jabariyah itu mulai dibicarakan dalam teologi Islam, paham Al-Qadariyah pun mengalami hal seperti itu. Muhammad bin Syu'aib yang memperoleh informasi dari Al-Auza'i mengatakan bahwa orang yang pertama yang memperkenalkan paham Al-Qadariyah dalam kalangan orang Islam itu adalah Susan. Dia penduduk Irak. Beberapa Nasrani yang masuk Islam kemudian berbalik Nasrani lagi. Dari orang inilah untuk pertama kalinya Ma'bad bin Khalif al-Basri dan Bilan al-Dimashqi memperoleh paham tersebut. Dari penjelasan di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa lahirnya paham Al-Qadariyah dalam Islam mempengaruhi
dipengaruhi oleh paham bebas yang berkembang di kalangan pemeluk agama Masehi atau Nestoria. Dalam hal ini, McHarton berpendapat bahwa teologi Masehi di dunia timur pertama-tama menetapkan kebebasan manusia dan pertanggungjawabannya yang penuh dalam segala tindakannya. Karena dalil-dalil mengenai pendapat ini memusnahkan golongan bebas Islam atau Al-Qadariyah. Mereka merasa perlu mengambilnya. Menurut Al-Zabi dalam kitab Mizan al-I'tidal yang dikutip oleh Ahmad Amin bahwa Ma'bad al-Juhani adalah orang tabi'in yang dapat dipercaya atau baik. Tetapi dia telah memberi contoh dengan hal yang tidak terpuji, yaitu mengatakan tentang tidak adanya qadar bagi Tuhan. Adapun Gilan al-Dimashqi adalah penyebar paham Al-Qadariyah di Damaskus. Dia seorang operator, tidak heran jika banyak orang yang tertarik untuk mengikuti pahamnya. Dalam menyebarkan pahamnya, dia mendapatkan tentangan dari Khalifah Al-Adil Umar bin Abdul Aziz. Dia terus menyebarkan pahamnya hingga pada akhirnya dia dihukum mati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Sebelum dilaksanakan hukum mati, sempat diadakan perdebatan antara Gilan al-Auza'i yang dihadiri oleh Khalifah. Lanjut. Tokoh aliran Jabariyah. Yang pertama adalah Jaham bin Sofwan. Pendapatnya, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Yang ketiga, iman adalah membenarkan dalam hati. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Sedangkan menurut Ja'ad bin Dirham, menurutnya Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk. Yang kedua, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Lanjut. Tokoh aliran Jabariyah moderat. 1. An-Najjar. Di antara pendapat-pendapatnya adalah 1. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. 2. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi An-Najjar menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati, makrifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. 2. Ad-Dirar. Secara tegas, Dirar mengatakan bahwa satu perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Artinya, perbuatan manusia tidak hanya ditimbulkan oleh Tuhan, tetapi juga oleh manusia itu sendiri. Manusia turut berperan dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Lanjut. Tokoh aliran Qadariyah. 1. Ibnu Sauda Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi yang mengaku-ngaku beragama Islam pada tahun 34 Hijriah. Ibnu Sauda ini memadukan antara faham Khawarij dan Syiah. 2. Yaitu Ma'bad al-Juhani meninggal dunia tahun 80 Hijriah. Dia meluncurkan pemikiran seputar masalah takdir sekitar tahun 64 Hijriah. Dia menggugat ilmu Allah dan takdirnya. Ia mempromosikan pemikiran sesaat itu terang-terangan sehingga banyak meninggalkan ekses. 3. Yaitu Gailan ad-Dimashqi. Sepeninggal Ma'bad, Galan ibnu Muslim al-Dimashqi yang dikenal juga dengan Abu Marwan, menurut Khairuddin al-Zakali dalam Sarajuddin Zar menjelaskan bahwa Khailan adalah seorang penulis yang pada masa mudanya pernah menjadi pengikut Al-Haris ibnu Sa'id yang dikenal sebagai pendusta. 4. Yaitu Al-Jad Dirham yang terbunuh tahun
124 Hijriah. Dia mengembangkan pendapat-pendapat sesaat pendahulunya dan meracik antara bid'ah Qadariyah dengan bid'ah Mu'tazilah dan ahli takwil. Kemudian ia menyebarkan pemikiran rancu, subhat di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga para ulama salaf memberi peringatan kepadanya dan menghimbaunya untuk segera bertaubat, namun ia menolak bertaubat. 5 yaitu Al-Jahm bil Safwan. Al-Jahm bil Safwan mengoleksi bid'ah dan kesesatan generasi pendahulunya serta menambah bid'ah baru. Akibat ulahnya muncullah bid'ah Jahmiyah serta kesesatan dan penyimpangan kufur lainnya yang dikeluarkan Al-Jahm bin Safwan. Ini banyak mengambil ucapan-ucapan Khailan dan Al-Jad. Bahkan menambahkan lagi dengan bid'ah ta'til, penolakan sifat-sifat Allah, bid'ah ta'wil, bid'ah irja, bid'ah jabariyah, bid'ah kalam, dan sebagainya. Al-Jam akhirnya dihukum mati pada tahun 128 Hijriah. 6. Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid. Orang ini muncul bersamaan di masa Al-Jam bin Safwan. Mereka berdua meletakkan dasar-dasar pemikiran Mu'tazilah Qadariyah. Lanjut. Persamaan dan perbedaan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Perbedaan antara kedua aliran Qadariyah dan Jabariyah adalah aliran Qadariyah yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat buruk maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semua oleh qada dan qadar Tuhan. Segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Adapun persamaannya, Qadariyah dan Jabariyah ini adalah sama-sama aliran kepercayaan atau teologi sesuai dengan konteks politik yang terjadi. Dalil aliran Jabariyah. Dalil aliran Jabariyah dari Al-Quran, Allah berfirman, itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Quran Surah An-Naba ayat 29. Dalil aliran Jabariyah dari As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang di antara kalian telah ditetapkan tempat duduknya di surga atau di neraka. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, mengapa kita tidak bersandar kepada kitab kita dan meninggalkan usaha? Beliau menjawab, berusahalah karena semua itu ia akan memudahkan untuk menuju apa yang telah ditakdirkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil aliran Qadariyah. Yang pertama, Quran Surah Al-Kahfi, maka barang siapa ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa ingin kafir, biarlah ia kafir. Yang kedua, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 111. Sesungguhnya, Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 3. Quran Surah An-Nisa ayat 111, barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratannya dirinya sendiri. Sekian dari kami.
Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.